Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Keila, Masya Allah ya. Dan baik, kita akan masuk ke dalam tema kita, jangan suka baper. Baik, bersama guru kita Al-Ustadz Nur Fadilah. Guru sehat? Alhamdulillah. Kalau ngomong gitu, sehat. jangan suka baper. Baper. Bang Haji Roma Irama. Nah, baik, kalau ngomongin baper ini bukan hanya anak muda loh yang baper. Ternyata orang-orang tua juga akhirnya juga banyak yang baper. Baper ini dibawa perasaan. Artinya sesuatu yang seharusnya tidak kita masukkan ke dalam hati kita, tapi kita pikirin mulu. Jadi ini di akhir zaman banyak sekali, maaf kalimatnya gini mungkin ya. Banyak kalimat-kalimat atau masukan-masukan yang nyampah sebenarnya nggak pas disampaikan sama kita. Tapi kita masukin ke hati. Akhirnya jadi susah hidup kita. Nah, guru mohon ilmunya nih. Gimana kita bisa menyortir apa kalimat-kalimat yang emang harus kita jadikan sebuah nasihat. Apa kalimat-kalimat yang sebenarnya harus kita buang sehingga akhirnya kita nggak baper. Silakan guru. Terima kasih Bang Habib Ali, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Yang mulia segenap pemirsa Cahaya Hati iNews yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus buat host kita yang sangat fenomenal, luar biasa, Bang Habib Al Mahbub, Habib Ali, Masya Allah, Bang Zainal, sehat ya? Alhamdulillah. Doain aneh juga doain, biar gemuk. Masya Allah. Biar gemuk. Guru jadi kecil gini bukan karena baperan bukan? Bukan, memang karena kurang. Kurang apa guru? Kurang duit. Kirain. Iya. Pemirsa yang berbahagia, bahwasanya tema kita hari ini sangat luar biasa nih. Yaitu tentang jangan baper. Baper itu bawa perasaan. Itu istilah anak-anak gaul sekarang. Dulu zaman-zaman dulu nggak ada baper. Baper itu bawa perasaan. Sebab kenapa? Perasaan itu merupakan salah satu fitrah. Setiap kita manusia dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang fi ahsani taqwim, yang sangat sempurna Allah ciptakan, dan diciptakan pula yang namanya perasaan. Perasaan itu bisa sedih, bisa senang, bisa gembira, bisa marah, macam-macam. Maka sekarang kenapa banyak orang yang sering baperan? Nggak boleh disinggung sedikit, nggak boleh dicengin sedikit,
udah masukin ke dalam hati dan mudah marah. Suka cegukan dah, ya enggak. Istilahnya di dalam keseharian kita bahwa orang yang sering baperan itu yang pertama kurang gaul. Kurang bisa memilah dan memilih antara candaan dan serius. Terkadang hal yang serius dibuat bercandaan dan hal bercandaan dibuat serius. Maka dalam agama baper itu merupakan salah satu hal yang boleh. Boleh, tetapi dalam hal yang positif. Umpama tetangga duitnya banyak, kaya, berlebihan. Nah agama menganjurkan ketika kita melihat urusan dunia, ngelihatnya ke bawah. Kalau kita ngelihat ke atas ribet. Alhamdulillah, maka timbul bersyukur. Tapi kalau urusan akhirat, urusan agama ngelihatnya ke atas. Artinya apa? Ketika kita sudah ngelihat urusan ke atas, urusan akhirat, itu akan menimbulkan rasa cinta dan mahabbah semangat untuk kita beribadah. Wah dia nyumbang 10.000, masa gue gak bisa 10.000. Ini ada rasa. Ya, makanya rasa itu gak bisa bohong bang. Benar banget. Rasa itu gak bisa bohong. Ya asin ya asin, manis ya manis, pahit ya pahit. Nah perasaan masih bisa dibohongin. Iya. Ya luar biasa. Oleh karena itu Islam menganjurkan. Bicara masalah perasaan kita dianjurkan oleh Allah. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kau berputus asa dan jangan bersedih. Sekarang ini banyak orang yang gampang tersinggung. Tersinggung dengan jangankan diomongin langsung Bang Ali. Dengan baca postingan di medsos. Waduh kayaknya gua nih. Ya gitu kan. Nah, kayaknya gua nih yang disinggung. Nah gitu. Makanya hidup itu harus punya sifat masa bodoh. Penting juga sifat masa bodoh. Bodoh amatan. Ya itu bodoh amatan. Emang gue pikirin. Ya enggak. Artinya apa? Ketika kita itu sudah bisa memilah dan memilih mana yang hal positif dan hal yang negatif tentang perasaan kita. Kalau urusan yang sepele nggak usah kita masukin ke dalam hati. Artinya apa? Kalau sudah masuk ke dalam hati kepikiran. Kepikiran artinya apa? Udah dendam. Kalau sudah dendam timbulnya apa? Marah. Marah terus dan akhirnya menguras energi kita. Sakit. Tuh, sakit dah kepikiran bengong gila dah. Ya Allah naudzubillah min zalik. Selesai masalah Naudzubillah min kagak dzalik. sakit iya. Masya Allah. Maka dari itu kenapa sekarang orang banyak yang baper? Satu, jauh dari agama. Benar banget tuh guru. Kalau seorang udah paham agama, dia tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Dia bisa memilih. Andaikan itu kata-kata benar menyinggung dia, diambil pelajaran. Oh iya, gue bisa berubah. Baper dengan positif. Tapi kalau sudah baper dengan negatif, awas ya. Ya enggak, timbul penyakit hati. Salah satu yang menyebabkan hati kita rusak, yaitu Rasul bilang, ta'kuluna rizqallah wala tashkurun. Engkau makan rezeki Allah tapi kita kurang bersyukur. Maka orang yang sering baperan, yang sering kebawa amarah, kebawa emosi, disindir sedikit marah. Artinya kalau orang punya koreng berasa bang. Bahasa. Kalau dia punya koreng berasa disinggung. Tapi itu ambil satu pelajaran buat kita yang paham agama. Yang kedua, untuk menghilangkan rasa baper itu ke arah yang negatif, kita ambil dengan cara berdiskusi, ngobrol, bergaul. Iya. Kita bisa melihat karakter seseorang. Kadang dibecandain doang marah, ya enggak? Dan ada dimodusin doang jadi baper. Ada tuh perempuan, iya. Kata laki-lakinya, Neng, abang siap jadi imam kamu. Langsung baper. Padahal modus doang tuh ya. Iya, padahal dia nggak tahu imam makmumnya banyak. Ya Allah, imam masjid dong. Ya Allah. Ya. Nah, ini semua dasarnya dengan nilai-nilai ibadah, nilai agama. Kalau sudah sering kumpul bergaul mudzakarah, tentunya tidak jauh dari agama kumpul dengan ulama. Kita sharing, kita diskusi. Nah, makanya kita lihat ketika orang-orang yang udah doyan diskusi, suka diskusi, jangankan perang pemikirannya. Main lempar-lemparan bangku, dia ribut jadi. Tapi setelah selesai itu,
langsung berteman lagi. Nah itu artinya apa? Dalam diskusi yang baik insya Allah menimbulkan kebaikan kemaslahatan. Masya Allah ya. Bawa dengan keimanan. Jadi sesuatu hal yang dinilai orang baik belum tentu Buat kita baik. buat kita baik. Sesuatu yang jelek buat kita belum tentu juga buat orang lain. Artinya apa Bang? Kebahagiaan itu tergantung dari hati kita. Perasaan yang kita bawa. Dulu guru saya ngajarin. Ngaji fikih ada kitabnya. Ngaji hadis ada kitabnya. Iya. Ngaji tafsir ada kitabnya. Yang gak ada kitabnya ngaji perasaan. Ya Allah benar banget guru. Iya kagak ada Kita tuh. punya perasaan, seorang pejabat harus punya perasaan dan berani berkata apabila rakyatku lapar, biar akulah orang yang pertama merasakan lapar. Ini kan merupakan baper, baper yang baik. Dan apabila rakyatku kenyang, biar aku orang yang terakhir yang merasakan kenyang. Masya Luar biasa. Itulah sifat pemimpin yang bapernya positif. Ingat kepada orang lain. Dan juga sebagai teman kita tahu cara candaan kita yang baik yang tidak baik di depan dia. Oh dia sering bercanda, oke kita bercanda. Bang Ali suka serius. Iya. Kita bisa melihat seseorang paham karakter seseorang yang mesti kita ajak bicara. Itu PR tuh guru tuh. Kadang-kadang ada orang emang yang sengaja ngerusak moodnya orang. Ah iya. Bocah baperan tuh yuk kita ini kita Iya, bully. dikerjain. Dikerjain. Nah. Hari ini kelihatan tembem pipi lo. Wah susah itu langsung. tuh. Langsung waduh. Iya. Jadi kadang baper itu bisa membawa nilai positif dan bisa membawa nilai negatif. Tergantung kita yang memilah dan memilih. Kenapa? Karena hati orang kalau sudah masuk ke dalam hati, bicara dari hati ke hati, yang sampai ke hati sesuatu yang dari hati. Tetapi bisa menerima kebaikan itu dengan cara kita bergaul, diskusi, dekat dengan ulama, dekat dengan pengajian, kumpul bareng, dan jangan pernah sesuatu itu apapun selalu dimasukin ke dalam hati. Bener banget setuju. Omongan orang Gablok itu masukin. banyak masukin, yang gak baik dimasukin ke hati. Akhirnya jadi rusak hati kita, Iya. kepikiran terus. Semuanya Kenapa? dipikirin. Timbul penyakit kalau udah banyak pikiran. Sebab pola makan, pola pikir itu pengaruh buat penyakit. Iya. Makanya zaman sekarang nih lagi suasana begini, ya enggak untuk naikin imun ya kudu-kudu sering hiburan, Happy. penting, refreshing, kita nyanyi joget-joget nggak ngapa-ngapa, orang disuruh kok Maya Jiroma Irama. Oh iya bener. Iya, Yang positif joget tidak ya. dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang. Begitu kata Ayah Haji Oma. Joget memang tak penting, tidak penting, asal jangan sering-sering. Iya. Tuh, mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget. Joget tuh gitu. Artinya apa? Untuk naikin imun. Iya, bener, Jangan bener. terlalu stres. Iya. Sekarang orang udah banyak kerja di kantor stres, di jalan macet stres, ya enggak, ditambah dengan postingan-postingan kita lihat di Dibaca medsos, semua postingan timbul itu rasa yang bapernya timbul, iya. jadi marah, emosi tanpa hiburan. Dan satu yang paling terpenting, kalau kita terhindar dari baper yang negatif dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati jadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan kita berzikir mengingat kepada Allah akan menenangkan hati kita. Iya. Sebab hati ini yang enggak kelihatan, yang bisa merubah cara pola pikir kita. Sesuatu yang dari hati itu baik diolah dengan otak. Otak yang main, nafsu dan akal. Berantem. Ketika nafsu menang, akal kalah. Nafsu diiringi oleh setan. Tapi ketika akal yang menang, itulah nafsul mutmainnah. Insya Allah dengan nilai-nilai agama tanemin supaya di hati biar tenang, berzikir, bergaul, dan sering-sering kita berdiskusi. Iya. Supaya kita nggak terlalu hidup menyendiri. Kuper. Akhirnya sendirian aja. Ini jadinya bengong. Mikir yang enggak. Iya. Karena baper tuh, Jadi timbul apa penyakit. Jadi Ya. apa namanya, rendah diri, akhirnya kerendahan banget. Rendah banget itu yang jatuhin diri namanya. Baik guru, Masya Allah ya. Masya Allah. Ini sekarang alhamdulillah udah ada pertanyaan. Mohon izin guru Ali bacain dari @ig.taupik. Wow.
Iya. Gimana caranya menghadapi perempuan yang suka baper padahal kitanya sih biasa aja. Betul. Ya. Kan cewek emang gitu. Betul, memang perasaan. Iya. Iya, perempuan itu yang dikebankan perasaannya ketimbang emosinya. Kalau kita kan laki-laki beda. Emosi. Jadi supaya itu menyikapi perempuan yang terlalu baper. Padahal nggak kenapa-kenapa, terlalu baper banget. Padahal kita nggak oper kan. Iya. Nggak oper tapi dia Ngambil. nerimanya Iya. ngambil. Nah ngadepin yang begitu dengan cara menasehati yang baik. Dengan cara nasihatin kalau memang arahnya dia suka sama kita atau dia ada sama apa? Something. Iya gitu dah nggak Iya. ngerti lidahnya lidah sono. Iya. Ada something dengan cara apa? Neng sebenarnya ya enggak gua ini nggak ada apa-apanya kita berteman. Lebih baik kita ajak bicara. Kalau nggak diajak dialog timbul terus dia bapernya. Dengan diajak dialog Bang Ali. Tuh dialog aja ngomong terus terang baik-baik ya nggak ada apa-apa Neng. Abang sama kamu kita temenan aja. Tuh. Dan lagi kalau dia suka dengan cinta. Janganlah kau berjalan di depanku. Tuh, dikasih puisi karena kau bukan pengikutku. Pengimamku. Janganlah kau berjalan di belakangku karena kau bukan pengikutku. Berjalanlah kau di sampingku karena kau pendamping hidupku. Cakep. Mantul. Jadi bapak Udah, saya. jadi diajak dialog Bang Ali. Diajak dialog, jangan ngomong aja komunikasi Iya. yang baik. Insya Allah. Baik. Terima kasih guruku ilmunya Masya Allah. Dan habis ini kita gak kalah seru nih. Kita akan membahas tentang hidup itu mudah manusia aja yang bikin atau mempersulit ya Masya Allah. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.